Tema kita hari ini adalah Shaping Christian Worldview, membentuk wawasan dunia Kristen. Dan ini merupakan sesi yang kedua dari 3 sesi pembahasan Veritas Lecture di semester ini tentang wawasan dunia Kristen. Nah, izinkan saya mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan pada sesi yang pertama, bahwa setiap orang memiliki sebuah wawasan dunia. Setiap kita pasti memiliki wawasan dunia. Entah wawasan dunia itu benar atau salah, tetap setiap orang punya. Entah orang itu menyadarinya atau tidak menyadarinya, tetap setiap orang punya wawasan dunia. Entah wawasan dunia itu mengandung koherensi yang solid atau tidak memiliki koherensi yang signifikan, tetap setiap orang punya wawasan dunia. Entah orang itu menghidupi wawasan dunianya secara konsisten, atau dia kadang-kala mengambil dari wawasan dunia lain dan hidupnya terlihat tidak konsisten, tetap setiap orang punya wawasan dunia. Entah seseorang itu mampu mengartikulasikan dalam kata-kata apa yang dia yakini, apa yang menjadi wawasan dunia dia, entah dia mampu mengartikulasikan atau tidak, tetap setiap orang punya wawasan dunia. Fakta bahwa kita misalnya datang ke tempat ini berpakaian, sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan setiap hari. Mengapa ke kampus harus berpakaian? Apakah ada yang berpikir mengapa ke kampus harus berpakaian? Mungkin bagi kita itu pertanyaan yang menggelikan yang tidak perlu ditanyakan. Tapi kalau saudara melihat gerakan yang berkembang di beberapa tempat, yaitu golongan naturis, maka saudara akan tahu bahwa berpakaian dan tidak berpakaian itu bukan semacam kebiasaan yang tanpa makna. Karena golongan naturis memaksa bahwa orang itu bebas untuk pakai pakaian maupun untuk tidak pakai pakaian. Makanya di berbagai tempat di luar negeri itu ada pantai khusus naturis, ada hotel khusus untuk naturis. Jadi saya berharap saya tidak memberikan ide liburan yang buruk untuk saudara, tapi paling tidak saudara tahu bagi penganut naturis, berpakaian yang tampaknya sederhana bagi kita, bagi mereka itu merupakan sebuah pergumulan nilai. Karena kalau mereka menganggap bahwa masalah etika adalah masalah pribadi, maka itu menggambarkan wawasan dunia yang mereka anut. Mereka tidak peduli dengan pandangan mayoritas seperti apa. Persoalan etika adalah persoalan pribadi masing-masing, dan itu menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah wawasan dunia. Jadi setiap orang punya wawasan dunia. Sehingga dengan demikian ketika kita membicarakan tentang membentuk wawasan dunia Kristen, kita mendapati bahwa topik ini adalah topik yang sangat penting sekali. Bukan cuma sangat penting, tetapi topik ini merupakan topik yang tidak terelakkan. Kadang-kala saudara punya satu topik yang penting, tapi saudara bisa mengelakkan. Misalnya, topik tentang saksi Yehova. Penting sekali, saudara, karena saya jadi pembicaranya terus-menerus di tempat ini. Topik yang penting, tapi mungkin saudara bisa mengelak dari topik itu. Tiap kali bertemu saudara bisa menghindar. Tetapi untuk wawasan dunia Kristen, saudara tidak bisa mengelak. Sangat penting sekali saudara tidak bisa mengelak. Sehingga pertanyaannya itu bukan bagaimana memiliki wawasan dunia, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana memiliki wawasan dunia yang benar. Kalau pertanyaannya bagaimana memiliki wawasan dunia, saya yakin semua orang sudah punya, tetapi belum tentu semua orang punya wawasan dunia yang benar. Jadi pertanyaan kita bukan sekadar bagaimana memiliki wawasan dunia, tapi bagaimana memiliki wawasan dunia yang benar. Nah, sayangnya saudara, kalau kita jujur melihat gereja-gereja sekarang, melihat diri kita sebagai orang-orang Kristen, tampaknya tugas yang sangat penting dan tidak terelakkan ini ternyata tidak mendapat perhatian yang serius dari banyak gereja. Banyak gereja tidak menaruh concern yang benar-benar sungguh-sungguh gitu loh saudara, yang benar-benar mereka memikirkan secara intensional bagaimana jemaatnya bisa memiliki wawasan dunia Kristen. Dan saya sebetulnya tidak kaget dengan kenyataan bahwa banyak orang Kristen tidak peduli dan tidak memiliki wawasan dunia yang benar. Saya tidak kaget. Mengapa saya tidak kaget? Karena kalau saudara melihat gereja-gereja, maka saudara akan melihat dua ekstrim.
Ekstrim yang pertama adalah yang di sisi kiri adalah gereja-gereja yang terjebak pada spiritualitas yang esoteris. Apa itu spiritualitas yang esoteris? Spiritualitas yang esoteris itu maksudnya adalah yang menganggap bahwa kerohanian itu adalah romantisme yang indah bersama dengan Tuhan. Pokoknya kalau orang rohani itu berarti kakinya tidak menginjak lantai. Orang yang rohani itu berarti orang-orang yang kelihatannya wajahnya penuh dengan kemuliaan terus-menerus. Karena urusannya tiap hari adalah bersama dengan Tuhan, dating with the Lord, begitu. Di dalam dunia roh. Dengan kata lain, ada gejala spiritisme melanda banyak gereja. Pendeta-pendeta tertentu mengadakan perjalanan ke neraka, ke surga. Pendeta tertentu mendengarkan sesuatu suara audible dari Tuhan, dan itu berkala mendengarkan suara terus dari Tuhan. Lama-lama jangan kaget kalau ada pendeta menunjukkan ini aku baru dapat BBM dari surga. Karena memang fenomena spiritisme itu sedang marak di mana-mana. Saya meyakini bahwa Tuhan bisa bicara dengan cara yang supranatural. Tetapi spiritisme adalah kecenderungan yang buruk yang harus kita perangi. Karena itu melemahkan akal budi kekristenan. Karena itu melemahkan cara pemikiran kritis orang Kristen. Jadi ada spiritualitas yang sifatnya esoteris, juga ada spiritualitas yang bersifat dikotomis. Di beberapa gereja, spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu adalah hari Minggu. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu ibadah. Spiritualitas dibatasi pada pujian, penyembahan, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa sehari-hari kita hidup, cara kita berstudi, cara kita bekerja, bagaimana kita tinggal dan berperan di dalam masyarakat, itu merupakan bagian dari spiritualitas. Makanya tidak heran saudara kemudian mendapati ada tembok pemisah. Oh, ini hal-hal yang rohani, ini hal-hal yang sekuler. Ada pemisahan antara yang sakral dengan yang sekuler. Makanya kalau ditanya, kamu kuliah apa? Kemudian orang yang ditanya menjawab, oh saya kuliah teologi di sekolah Alkitab. Nah kalau kamu langsung, kalau saya sekolahnya sekuler. Mengapa kita bedakan teologi dan sekuler, saudara? Ada banyak mahasiswa teologi yang cara studinya sekuler kok. Saya juga tahu ada banyak orang yang jurusannya bukan teologi, tapi cara studinya justru sangat teologi sekali. Jadi kita tidak boleh memadakan pemisahan antara yang sakral dengan yang sekuler. Tapi jujur harus diakui, di beberapa gereja memang terbentuk secara tidak sadar spiritualitas yang dikotomis. Jadi kalau misalnya orang itu rajin kebaktian, rajin pelayanan, karakternya baik, tapi IP-nya 1, orang akan mengatakan tidak apa-apa, upahmu besar di surga, walaupun IP-mu kecil sekali. Ada beberapa konsep yang keliru, saudara. Menganggap bahwa studi tidak penting, pekerjaan tidak penting, yang penting adalah pelayanan. Nah, selain spiritualitas yang esoteris, spiritualitas yang sifatnya dikotomis, juga ada emosionalisme. Kalau saudara menghadiri beberapa kebaktian di beberapa gereja, maka saudara akan mendapati sebuah fenomena yang bisa digambarkan begini. Semua orang masuk gereja, intelektualitasnya sama. Yang pintar harus menaruh rasionya di ruang tunggu. Begitu masuk gereja, tidak boleh semuanya pakai rasio. Ketika mendengarkan khotbah, tidak boleh bertanya-tanya, apakah benar begitu? Coba tak cek versi yang lain. Apakah benar sih pendapatnya pendeta itu? Kok dia tahu begini benar? Mengapa kok bukan begini? Oh, tidak boleh. Itu adalah pikiran dari iblis. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, harus rendah hati, tidak boleh banyak bertanya. Ketika ada pertanyaan, ingatlah, itu anak panah tipu daya dari si iblis. Sehingga tugas kita adalah amin, amin, ya robbal alamin. Tugas kita cuma begitu, Ustaz. Pokoknya amin, amin, dan amin aja begitu kan. Nah, kita terlalu sering dininabobokkan dengan pemuasan-pemuasan emosi begitu. Wah, kalau nyanyi semangat, lompat-lompat. Tidak salah, saya kadang juga lompat kok, tapi tidak selalu lompat. Tahu usia dan tahu keadaan tubuh. Nah, tidak salah, tapi saya perhatikan di beberapa tempat orang itu nyanyi sampai lompat-lompat sampai muter-muter begitu kan. Begitu duduk saya masuk untuk firman Tuhan, baru saya bilang shalom. Yang tadi lompat-lompat langsung tidur. Dan ini bukan sekali terjadi di satu gereja. Saya sudah mendapati beberapa kali. Mending kalau dia tidur setelah saya khotbah atau di tengah saya khotbah dia tidur, maka saya bangga.
Berarti khotbah saya membawa dia ke alam roh. Tapi ini bukan. Saya baru bilang shalom, langsung tidur, saudara. Apa saya ini salah? Shalomnya ini apakah mengandung obat-obat tertentu yang terlarang membuat orang lain bisa mengantuk begitu? Ternyata banyak orang memang begitu, emosinya yang dipuaskan. Kita makhluk emosional, tapi ada beda antara emosional dan emosionalisme. Jadi di satu sisi ada ekstrim semacam itu. Tidak heran banyak orang Kristen tidak punya wawasan dunia yang benar. Nah, di sisi yang lain juga ada gereja-gereja tertentu yang mengatasnamakan, wah ini kita gereja yang punya kebenaran, kita ini gereja yang menilai zaman, kita tidak lekang oleh zaman, kita yang menilai zaman, gitu kan. Tapi ternyata gereja-gereja itu terjebak pada intelektualisme. Mereka bisa mengetahui orang lain salah, tapi tidak bisa tahu kalau dirinya salah. Nah, ini adalah problem, karena apa yang diajarkan itu cuma ada di pengetahuan saja. Jadi apa yang diajarkan tidak mendarat sama sekali. Orang lain bertanya-tanya, loh kalau khotbahnya semacam itu, hubungannya apa dengan pergumulan hidupku? Kalau memang khotbahnya semacam itu, relevansinya apa dengan situasi hidupku yang konkret? Soalnya ada gereja-gereja yang terjebak pada spiritisme, emosionalisme, sehingga akal budi itu dikerdilkan. Tetapi juga ada gereja-gereja yang terjebak pada intelektualisme, sehingga menyebabkan apa? Orang-orang lain tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau akal budi, karena mereka melihat, oh gereja itu rasional, tapi nanti hidupnya tidak sesuai dengan yang mereka percayai. Nah, saudara, keadaan gereja yang semacam ini tidak heran menghasilkan orang-orang Kristen yang tidak tahu bagaimana membentuk wawasan dunianya. Nah, saya akan mengutip dari satu orang, David S. Dockery. Ini salah satu penulis favorit saya, bidangnya dia cukup beragam. Dia mengatakan demikian, saudara, di dalam pengantar bukunya Shaping Christian Worldview. Dia mengatakan bahwa sebuah wawasan dunia yang diuji dan dipikirkan secara serius, bagaimanapun lebih dari sekadar cara pandang pribadi yang khusus. Ini adalah sebuah sistem kehidupan yang komprehensif yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar di dalam kehidupan. Wawasan dunia Kristen itu bukan hanya ungkapan iman pribadi seseorang, bukan hanya sebuah teori, tetapi ini merupakan sebuah jalan hidup yang begitu mencakup segala sesuatu, dapat diterapkan dalam setiap detail kehidupan kita. Berarti wawasan dunia, sebagaimana yang sudah dijelaskan di sesi yang pertama, adalah sesuatu yang tidak terelakkan, sesuatu yang benar-benar komprehensif, mencakup segala sesuatu. Tapi sayangnya gereja tidak memperhatikan itu. Nah, bagaimana kita membentuk wawasan dunia Kristen? Sebelum kita membahas bagaimana, kita perlu membahas tentang apakah wawasan dunia Kristen itu. Nah, saudara, untuk menerangkan ini, saya menyadari ada kesulitan tersendiri. Pertama, kesulitan waktu, karena cuma sekitar 1 jam seluruh sesi. Yang kedua adalah kesulitan pendekatan. Bagaimana saya bisa menggambarkan wawasan dunia Kristen secara lebih mudah dipahami? Itu merupakan kesulitan yang kedua. Kesulitan yang ketiga adalah apakah saya harus membahas ini, mengupas wawasan dunia Kristen secara deskriptif, hanya menggambarkan, hanya menerangkan, atau saya mengungkapkannya secara analitis. Saya bukan cuma menggambarkan, menjelaskan, tetapi saya memberikan argumen-argumen untuk mendukung, untuk membuktikan bahwa wawasan dunia Kristen adalah benar. Apakah saya harus mengambil jalan yang deskriptif atau jalan yang analitis? Nah, di antara kesulitan-kesulitan itu, setelah saya bergumul, saya akhirnya memutuskan bahwa saya tidak akan mendekati persoalan ini secara analitis. Dengan kata lain, saya hanya akan menjelaskan wawasan dunia Kristen itu apa dan bagaimana kita belajar membentuk steps kita membentuk wawasan dunia Kristen. Tapi saya tidak akan memberikan pembelaan apologetis sama sekali mengapa wawasan dunia Kristen adalah yang lebih benar dibanding dengan wawasan dunia yang lain. Itu akan saya serahkan kepada sesi yang ketiga nanti mungkin, atau di lain waktu. Saya hanya secara deskriptif. Nah, mengapa saya mengambil secara deskriptif? Saya menduga tidak semua saudara
sudah pernah mendengar tentang wawasan dunia Kristen? Saya khawatir ada beberapa di antara saudara yang baru sekali ini tahu, oh ternyata ada yang namanya Christian worldview. Nah, kalau saudara belum memahami wawasan dunia Kristen itu apa, maka sangat sulit untuk menggumuli bagaimana membuktikan wawasan dunia Kristen itu benar. Jadi saya memakai yang deskriptif. Nah, karena saya memakai yang deskriptif, maka itu akan mempengaruhi pendekatan saya untuk menggambarkan wawasan dunia Kristen. Nah, saudara, ada 3 cara untuk menjelaskan wawasan dunia Kristen. Kalau saudara membaca buku Ronald Ness, maka saudara akan menemukan dia memakai cara ini, memberi jawaban-jawaban Kristiani terhadap deretan pertanyaan esensial dalam pergumulan wawasan dunia. Saudara sudah dijelaskan di sesi 1 bahwa ketika menggumulkan tentang wawasan dunia Kristen, saudara itu bertanya, segala sesuatu ini dari mana? Manusia dari mana? Alam semesta dari mana? Apakah itu terjadi kebetulan atau diciptakan? Kemudian saudara juga bertanya, apa sih sebetulnya tujuan hidup manusia? Untuk apa aku ada di dalam dunia? Kemudian saudara juga bertanya, apakah kebenaran itu relatif atau kebenaran itu mutlak? Dan saudara juga bertanya, bagaimana kita tahu kalau sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah? Atau kalau boleh saya pakai istilah-istilah yang sedikit keren, tapi setelah mendengar saudara boleh lupakan. Sebetulnya di dalam wawasan dunia Kristen kita berusaha untuk menjawab pertanyaan yang bersifat ontologis. Jadi kalau saudara mau pendekatan kepada cewek dan terlihat sedikit pintar dan rohani, maka saudara bisa memakai istilah-istilah yang saya akan sebutkan. Jadi ada pertanyaan ontologis, keberadaan. Itu kita tanyakan, kok bisa ada ya? Itu namanya pertanyaan ontologis. Dari mana segala sesuatu berada? Nah, yang kedua adalah pertanyaan secara teleologis, secara tujuan. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan maksud, berkaitan dengan tujuan. Untuk apa aku ada di dalam dunia ini misalnya? Itu merupakan pertanyaan secara teleologis. Tetapi juga ada pertanyaan yang sifatnya adalah aksiologis. Jadi saudara bertanya tentang nilai. Ini baik atau tidak baik? Mana yang lebih penting, A atau B? Itu namanya pertanyaan aksiologis. Ini etis atau tidak etis? Nah, juga ada pertanyaan yang sifatnya epistemologis. Epistemologis itu berarti menanyakan dasar kebenarannya. Dari mana saudara tahu kalau saudara itu tahu? Saudara tidak cukup mengatakan, oh saya tahu Allah itu ada. Dari mana tahu Allah ada? Karena Alkitab mengatakannya. Maka orang yang akan tanya, mengapa kamu yakin bahwa Alkitab itu adalah benar? Dan terus ditanya sampai pertanyaan yang paling foundational. Dan itu adalah hal-hal yang dikerjakan, yang dipikirkan di dalam ranah epistemologi. Jadi ada pertanyaan ontologis, ada pertanyaan teleologis, ada pertanyaan aksiologis, kemudian ada pertanyaan yang bersifat epistemologis. Nah, salah satu cara untuk menggambarkan wawasan dunia Kristen adalah saya langsung memberi jawaban-jawaban. Secara ontologis pertanyaannya ini, jawaban Kristen apa? Secara epistemologis pertanyaannya ini, jawaban Kristen apa? Saya bisa memakai itu, dan itu yang dipakai beberapa filsuf Kristen, beberapa teolog Kristen, termasuk salah satunya adalah Ronald Ness di dalam bukunya Worldviews in Conflict. Nah, cara yang kedua adalah dengan menampilkan keunikan wawasan dunia Kristen dengan cara membandingkannya dengan wawasan-wawasan dunia yang lain. Kalau saudara misalnya membaca buku dari Noble yang berjudul The Battle for Truth, David A. Noble, maka saudara akan menemukan dia membahas wawasan dunia Kristen dengan cara yang menarik, yaitu begini. Dia bicara misalnya tentang filsafat. Kemudian dia akan jelaskan, filsafat menurut humanis apa? Filsafat menurut ateis apa? Filsafat menurut pandangan lain apa? Terakhir dia jelaskan, filsafat menurut kekristenan apa? Lalu dia ganti topik, biologi. Biologi menurut alternatif wawasan dunia yang lain, itu konsepnya seperti apa? Dan menurut Kristen seperti apa? Berarti ini pendekatannya secara komparasi. Saya memikirkan ini
untuk dipakai hari ini, tapi setelah saya memikirkan, kemudian saya menggumulkannya, saya memutuskan tidak memakai ini karena waktunya pasti tidak cukup. Nah, cara ketiga adalah cara yang saya pakai hari ini. Nah, cara ketiga ini dapat dilihat dari buku yang misalnya dikarang oleh Charles Colson dan Nancy Pearcey, How Now Shall We Live. Kemudian juga di buku yang dikarang sendiri oleh Nancy Pearcey, Total Truth, saudara akan menemukan pendekatan dari yang ketiga. Pendekatan yang ketiga bentuknya narasi. Pendekatan yang ketiga itu bentuknya cerita dari penciptaan asal mula segala sesuatu sampai nanti pemulihan segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, yaitu surga, langit, bumi yang baru. Jadi bentuknya narasi dari awal sampai akhir. Nah, saya memutuskan di antara tiga kemungkinan ini saya memakai yang ketiga. Dan pasti saudara bertanya, mengapa saya memilih yang ketiga? Nah, ada beberapa alasan, semuanya berkaitan dengan fakta begini. Yang pertama, ini adalah kelas pengenalan. Dari judulnya terlihat ini kelas pengenalan. Yang kedua, karena yang mendengarkan di sini hampir semua Kristen. Apakah ada yang tidak Kristen? Semua Kristen ya? Bisa bilang haleluya? Nah, haleluya. Biasanya kalau bilang haleluya Kristen. Saya tidak bilang Kristen sungguh-sungguh. Semua Kristen, dan ini topiknya introductory. Maka saya memutuskan cara ketiga lebih bermanfaat. Ada beberapa alasan mengapa cara ketiga ini lebih bermanfaat. Pertama adalah memberi kesan tidak terlalu teoritis atau tidak terlalu filosofis. Kalau saya menempuh cara pertama dan kedua, saudara pasti akan punya konsep begini. Waduh, wawasan dunia Kristen ini sulit setengah mati ya. Harus bandingkan ini itu, harus berpikir kritis ini itu dan sebagainya. Nah, saya tidak ingin saudara mendapat kesan awal semacam itu. Makanya saya menghindarinya dengan mengambil cara yang ketiga. Alasan yang kedua, mengapa saya mengambil cara yang ketiga adalah menampilkan keterlibatan orang-orang Kristen dalam pergerakan sejarah dunia yang dilihat dari sejarah keselamatan. Jadi saudara melihat bahwa dunia itu sejarah bersifat linear menurut wawasan dunia Kristen, bukan berputar, tapi linear. Apa yang terjadi tidak akan berulang lagi. Jadi kalaupun saudara menemui peristiwa yang sama, itu bukan momentum yang sama. Peristiwanya mungkin sama, momentumnya bisa berbeda. Nah, kalau kita memahami sejarah itu linear dan Allah itu berdaulat atas semua sejarah, maka saudara bisa melihat dua level sejarah di sini, yaitu sejarah umum. Semua orang berkaitan dengan hal ini, tetapi di antara itu ada level yang lain, yaitu sejarah keselamatan. Allah bukan hanya mengatur semua bangsa, tetapi dia secara khusus mengatur umatnya di dalam dunia ini. Nah, sejarah keselamatan itu berbicara tentang kita diciptakan Allah, jatuh ke dalam dosa, kemudian ditebus oleh Kristus, dibaharui terus-menerus untuk tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Itu namanya sejarah keselamatan, the story of salvation. Orang Kristen memiliki tanggung jawab bukan cuma memandang sejarah secara umum, tetapi memandang sejarah dari kacamata sejarah keselamatan. Dengan menggunakan cara yang ketiga yang nanti akan saya jelaskan, terdiri dari 4 bagian: penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan Kristus, dan pemulihan segala sesuatu. Saudara bisa melihat sejarah di sana, sejarah keselamatan, dan itu nanti akan melandasi kita berperan di dalam sejarah yang umum. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa saya memilih cara yang ketiga ini adalah karena menguat muatan teologis yang kental dalam kisah-kisah Alkitab. Salah satu kesalahan populer dalam menafsirkan cerita di Alkitab adalah kurang teologis. Guru-guru sekolah minggu itu kalau cerita tentang tokoh Alkitab selalu aplikasinya begini: siapa yang mau menjadi seperti Abraham? Siapa yang mau menjadi seperti Simpson gitu kan? Siapa yang mau menjadi seperti Petrus gitu? Siapa yang mau jadi seperti Yudas Iskariot? Jadi selalu cerita itu pikirannya selalu manusia, moral gitu loh, saudara. Selalu moral. Lupa. Padahal kisah-kisah di dalam Alkitab, aktor utamanya itu seringkali bukan manusia, aktor utamanya adalah Tuhan.
Tujuan dari kisah-kisah di Alkitab sebetulnya bukan mengajarkan moralitas saja, tetapi mengajarkan konsep teologis yang mendalam. Nah, dengan memakai cara ketiga, melihat kisah penciptaan, melihat kisah kejatuhan dan seterusnya, saudara dimampukan untuk berkata, oh, ternyata kisah itu bukan cuma indah, tetapi penuh dengan makna. Alasan yang keempat, mengapa saya memilih cara yang ketiga adalah karena menyediakan kerangka pemikiran yang runtut dari penciptaan, kemudian kejatuhan dalam dosa, penebusan Kristus, pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara bisa melihat kalau saudara aplikasikan wawasan dunia ini, cara mengaplikasikannya lebih mudah karena runtut. Misalnya, saudara nanti berbicara tentang pernikahan, maka saudara harus melihatnya pada waktu penciptaan pernikahan itu seperti apa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa pengaruhnya bagi penciptaan? Ketika Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita, apakah pengaruh penebusan Kristus bagi pernikahan? Dan nanti pada waktu pemulihan segala sesuatu, apakah nanti di surga masih ada pernikahan? Apakah suami istri itu masih bisa menjadi suami istri, bergandengan tangan dan bercinta selama-lamanya di surga? Itu konsep yang harus kita lihat secara runtut. Jadi ada 4 alasan mengapa saya memilih cara yang ketiga. Dan ada satu lagi alasan mengapa saya memilih cara yang ketiga. Karena nama tengah saya adalah Tri. Yakub Tri Handoko. Karena itu saya suka semua yang mengandung angka 3. Wawasan dunia Kristen, sekali lagi izinkan saya mengulang sesuatu yang sangat mendasar di sini. Penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan Kristus, dan pemulihan segala sesuatu. Saya tidak akan punya waktu yang cukup untuk membahas satu persatu, tapi izinkan saya membahas 2 yang pertama, penciptaan dan kejatuhan. Mari kita melihat kisah penciptaan ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ontologis, teleologis, aksiologis, dan epistemologis. Coba kita lihat kisah itu sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kalau kita membaca di dalam kisah penciptaan, maka saudara tahu pertanyaan ontologisnya langsung terjawab, yaitu pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Berarti segala sesuatu tidak kekal, cuma Allah yang kekal, yang lain tidak kekal. Materi tidak kekal, materi itu pernah tidak ada. Dan ketika materi itu ada, karena Tuhan yang tidak bermateri, Tuhan yang personal itu yang menciptakan dan memulai materi. Berarti pertanyaan ontologisnya sedikit banyak terjawab. Saya tidak mengatakan ini yang paling rasional, walaupun saya bisa menunjukkannya. Waktu kita tidak cukup. Saya hanya deskriptif saja. Bahwa pertanyaan ontologis, dari mana segala sesuatu, apakah segala sesuatu itu kekal? Jawabannya tidak. Dari mana segala sesuatu? Segala sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau saudara bertanya tentang pertanyaan tujuan, teleologis, untuk apa kita ada di dalam dunia? Maka kisah penciptaan juga memberikan jawabannya. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Berarti manusia ada di dalam dunia itu dengan sebuah tujuan. Manusia ada bukan sebagai proses kebetulan seperti yang diyakini oleh mereka yang memegang pandangan naturalisme. Manusia ada di dalam dunia bukan seperti teori evolusi yang didengung-dengungkan sekian lama tanpa dikritisi oleh para ilmuwan yang terjebak pada naturalisme. Nah, saudara, manusia ada bukan sebagai proses kebetulan, bukan sebagai proses evolusi, tetapi sebagai proses penciptaan dari Tuhan, dan Tuhan menaruh tujuan di dalam hidup manusia. Kalau saudara bertanya tentang epistemologi, dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu benar atau tidak? Dasarnya apa? Sekaligus saya gabung dengan pertanyaan aksiologis, baik dan tidak baik, benar dan tidak benar. Itu sebetulnya bagaimana cara kita mendekatinya? Maka kisah penciptaan juga memberikan jawabannya. Ketika Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, beberapa kali, bahkan hampir semua, tidak semua, hampir semua, ketika Tuhan menciptakan, Tuhan melihat yang Dia ciptakan, dan Tuhan mengatakan
baik. Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12 dan sebagainya. Sampai terakhir Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat semua yang dia jadikan dan Allah mengatakan sungguh semuanya amat baik. Nah sebaliknya di pasal 2 ayat 18. Ketika Adam sendirian, maka Tuhan mengatakan tidak baik seorang laki-laki sendirian saja. Aku akan memberikan seorang penolong baginya. Saya suka kata yang dipakai itu tidak baik. Berarti perempuan itu ada untuk membuat dunia, untuk membuat laki-laki menjadi lebih baik. Karena ketika laki-laki sendirian Tuhan bilang tidak baik. Bayangkan seandainya Tuhan bilang tidak ramai kalau laki-laki seorang diri saja. Maka wanita itu ada untuk meramaikan suasana. Dan kalau memang Tuhan berkata tidak ramai kalau laki-laki seorang diri saja, maka saya yakin pada saat Adam bertemu dengan Hawa, ucapan pertama Adam adalah nggak ada lo nggak ramai. Bukan engkau lah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, bukan, nggak ada lo nggak ramai gitu. Nah, saudara, Tuhan itu punya hak untuk menentukan baik dan tidak baik. Kisah penciptaan itu memberitahu kita itu. Nah kalau saudara bertanya, sebetulnya keindahan itu apa? Bicara tentang nilai. Maka saudara juga menemukan di dalam kisah penciptaan itu, yaitu kalau namanya indah, selalu ada kontras. Ada terang dengan gelap, kemudian ada besar, ada kecil, ada darat, ada laut. Nah keindahan itu juga bicara tentang apa? Tentang keteraturan. Kalau air itu memenuhi semua bumi, tidak indah. Makanya Tuhan mulai menata, mengumpulkan semua air pada satu tempat. Dia namakan ini laut. Yang tidak ada air dia namakan darat. Kemudian Tuhan juga mengatur ada siang, ada malam. Sehingga ini menjadi dasar landasan kita untuk mengatakan sesuatu itu indah atau tidak indah, sesuatu baik atau tidak baik. Kisah penciptaan memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang mendasar. Tapi semuanya berubah pada suatu kali ketika Hawa berjalan sendirian di Taman Eden. Dia mendengar shh, shh. Dan ketika dia menoleh, ternyata ada ular di sana. Dia kaget, ularnya bisa ngomong. Wah, saya tidak tahu apakah Hawa itu ketika noleh ada ular begitu, langsung dia kaget, langsung dia teriak, kamu gak bisa ngomong, gitu kan. Nah saya tidak tahu apakah Hawa kaget dan tidak perlu tahu, karena Alkitab kalau tidak mencatat berarti tidak penting. Intinya ular itu dipakai untuk mencobai Hawa, dan ketika Hawa dicobai luar biasa, cara mencobainya luar biasa. Manusia itu dijanjikan otonomi dalam hal moralitas. Makanya ular berkata begini, kalau kamu makan buah ini, kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelumnya yang tahu baik dan jahat siapa? Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan untuk mengatakan ini baik dan ini tidak baik. Cuma Tuhan yang mengatakan itu di Kejadian 1 dan 2. Sekarang ular menawarkan, nah kalau kamu mau, kamu juga bisa mengetahui, menentukan yang baik dari yang jahat. Menurut saya ini usulan yang cukup bodoh. Mengapa? Karena sebelum dosa masuk dalam dunia, semuanya baik. Jadi tidak perlu mengetahui yang baik dan yang jahat, karena nggak ada yang jahat. Tapi itulah yang ditawarkan oleh ular, yaitu otonomi dalam menentukan moralitas baik dan tidak baik. Juga manusia itu sekarang mengalami masalah, yaitu manusia menolak Allah sebagai satu-satunya standar kebenaran. Manusia merasa bahwa dia berhak menilai Allah. Kalau sebelumnya kan Allah selalu yang menilai manusia. Sekarang setelah jatuh dalam dosa, Tuhan tanya kepada Adam, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Maka Adam langsung berkata begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi ini merupakan serangan yang efisien. Sekali serang, dua pihak langsung kena. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu sama seperti sebuah peribahasa. Sekali merengkuh dayung, 2-3 hari tapeknya tidak hilang-hilang.
karena tidak terbiasa mendayung. Baru sekali mendayung 2-3 hari capeknya tidak hilang-hilang. Nah, kalau kita melihat manusia sudah mulai berani menilai Allah. Bukan Allah yang menilai manusia, tapi manusia yang menilai Allah. Nah, kemudian kejatuhan ke dalam dosa ini juga menjawab pertanyaan, mengapa ada kejahatan di dalam dunia? Kalau memang Allah itu baik, mengapa ada kejahatan di dalam dunia? Sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi kisah penciptaan memberikan jawabannya kepada kita, bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Tuhan tidak menciptakan dosa, Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tetapi semuanya itu muncul karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, entah saudara setuju atau tidak dengan cara pandang Alkitab ini, tetapi kita melihat dua kisah penciptaan dan kejatuhan ke dalam dosa ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Nanti saudara silakan pulang merenung lagi. Kalau hidup saudara masih kurang susah, nanti pulang coba merenung. Apa kaitan segala sesuatu dengan penebusan Kristus? Apa kaitan segala sesuatu dengan pemulihan? Nah, yang saya mau tegaskan di sini begini, ini penting untuk saudara perhatikan. 4 hal ini bukan sekadar informasi doktrinal, bukan sekadar informasi doktrinal, tetapi cara pandang teoritis dan praktis terhadap kehidupan. 4 hal ini bukan objek pengetahuan, melainkan perspektif dalam mengetahui segala sesuatu. Akan saya terangkan ini supaya saudara paham. Jadi saudara tidak bisa keluar dari ruangan ini dan mengatakan begini, saya punya wawasan dunia Kristen, saya paham wawasan dunia Kristen. Apa buktinya? Gampang, wawasan dunia Kristen cuma 4. Penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan, pemulihan segala sesuatu. Wah, dengan menyebutkan 4 poin ini bukan berarti engkau punya wawasan dunia Kristen. Karena ini cuma pengetahuan kalau berhenti sampai di sini. Nah, wawasan dunia itu bukan cuma objek pengetahuan, tetapi itu cara pandang kita. Jadi tiap kali kita melihat apapun, selalu melihatnya pakai 4 hal ini loh, saudara. Misalnya tadi saya sudah singgung tentang pernikahan. Apakah arti pernikahan? Apakah tujuan pernikahan? Dan saudara lihat di kisah penciptaan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk apa? Untuk merefleksikan Allah Tritunggal. Sebagaimana Allah Tritunggal itu jamak tetapi tunggal, baiklah kita jamak, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa jamak, gambar dan rupa kita juga jamak. Tetapi di ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu bentuknya tunggal, sesuai gambarnya. Tidak ada kata gambar dan rupa, gambarnya bukan gambar mereka. Nah, kemudian laki-laki juga disebutkan, manusia disebutkan begini, maka Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, berarti jamak. Diciptakannya mereka, berarti jamak. Tetapi ayat 27 sebelumnya mengatakan demikian, maka Allah menjadikan manusia itu, manusianya tunggal. Dijadikannya dianya tunggal, sehingga manusia itu tunggal dan juga jamak, merefleksikan Allah sendiri, karena Allah juga jamak tunggal, manusia jamak tunggal. Penciptaan tujuan utamanya adalah merefleksikan keintiman Allah. Yang kedua, tujuan penciptaan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Laki-laki perempuan diciptakan supaya menguasai bumi. Tapi dari mana manusia bisa menguasai bumi? Cuma 2 orang. Maka Tuhan memakai pernikahan. Dari 2 orang di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah bertambah banyak. Kalau beranak cucu bertambah banyak. Penuhilah bumi, karena kalau sudah bertambah banyak bisa memenuhi bumi. Taklukkanlah itu, kalau sudah memenuhi bumi bisa menaklukkan itu. Baru terakhir adalah kuasailah bumi. Dengan demikian tujuan pernikahan pun ada di dalam kisah penciptaan. Tapi mengapa banyak pernikahan sekarang sepertinya tidak memuliakan nama Tuhan? Banyak perceraian, banyak pelecehan seksual di dalamnya, perselingkuhan dan sebagainya. Mengapa terjadi? Saudara bisa jawab, karena ada dosa. Kejadian 3 memberitahu kita pengaruh dosa terhadap pernikahan. Misalnya apa? Adam dan Hawa mengalami disharmoni.
Adam yang dulu senang ketika melihat Hawa dan mengatakan, wow, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sekarang komplain dengan Tuhan, Tuhan, perempuan ini yang menyebabkan aku berbuat dosa. Kemudian juga dikatakan kepada Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Terjemahan birahi itu kurang tepat, tapi sudah populer. Harusnya itu engkau akan mengingini suamimu. Yang diinginkan bukan seks. Karena saya tahu wanita biasanya jarang yang mulai birahi dulu. Biasanya laki-laki. Dari dulu saya bingung, mengapa kok wanita yang lebih birahi kepada laki-laki? Dalam kenyataannya kan tidak. Laki-laki yang lebih banyak birahi kepada perempuan. Dan mengapa engkau akan birahi kepada suamimu, suamimu berkuasa atasmu? Rasanya tidak cocok. Ini birahi, ini berkuasa. Rasanya tidak cocok. Ternyata kata Ibrani yang dipakai itu begini, engkau akan mengingini suamimu. Yang diinginkan apa? Melihat konteksnya, melihat kata Ibrani yang dipakai, yang diinginkan itu kekuasaan. Engkau akan menginginkan kekuasaan atas suamimu, tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Jadi hubungan yang seharusnya harmonis, saling menolong, sekarang menjadi pertempuran merebut kekuasaan. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena dosa masuk. Dan pada saat Kristus menebus kita, Dia juga menebus perkawinan-perkawinan Kristen. Karena di dalam Efesus pasal yang kelima dikatakan, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, kalau suami tidak pernah mengalami kasih Kristus, dia bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Dari mana dia bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat? Dia sendiri tidak pernah merasakan kasih Kristus. Makanya saya sangat menentang pernikahan beda iman. Saya sangat menentang. Karena kalau pernikahan beda iman, maka engkau tidak mungkin bisa mencapai tujuan pernikahan yang dimaksud Alkitab. Istri-istri, tunduklah kepada suami, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, kalau istri tidak pernah jadi jemaat Tuhan dalam arti yang sesungguhnya, bagaimana dia bisa tunduk kepada suami? Sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tidak mungkin. Penebusan Kristus bukan cuma membereskan hubungan kita dengan Allah, tetapi membereskan pernikahan kita. Bagaimana dengan pemulihan segala sesuatu? Nanti di surga sana, apakah masih ada pernikahan? Jawabannya tidak ada bentuk pernikahan, tetapi yang ada cuma esensi pernikahan. Esensi pernikahan itu cinta, persekutuan, keintiman. Itu ada di surga. Tapi seks sudah tidak ada. Karena Tuhan mengatakan nanti di surga kita seperti malaikat, tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jadi saya yakin nanti di surga suami istri tidak bisa pesan kamar sendiri. Tidak bisa. Karena kita nanti bukan hubungannya suami istri. Jadi saudara melihat apapun dari 4 kacamata ini, apapun, engkau pacaran tanya, kisah penciptaan menjawab apa, kejatuhan manusia menjawab apa, terus begitu. Apapun yang engkau pikirkan, pakai ini untuk menjawab. Nah, sekarang saya masuk bagian terakhir dengan cepat, yaitu bagaimana membentuk wawasan dunia Kristen. Bagaimana membentuk wawasan dunia Kristen. Saya akan mendasarkan pada satu ayat yang saya sudah tuliskan. Saudara silahkan membaca bersama-sama Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ini sama dengan ini. Adalah oleh pembaruan dunia. Ya, di situ ada kata yang penting, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara tahu budi? Saya dulu bingung, pembaharuan budimu, budi itu apa ya? Saya dulu berpikir kalau budi itu kan berarti kesalehan ya? Anak yang berbudi gitu. Budi. Saudara pasti kenal budi, karena sejak SD kita belajar ini budi, ini ibu budi gitu kan, semuanya budi. Nanti kalau ditanya ini bukunya siapa, ini buku budi gitu kan. Jadi orang lain yang ditanya tambah marah. Nah, budi di sana itu artinya akal budi, rasio, mind. Nah, saya ingin berdasarkan ayat ini kita mengambil beberapa poin penting.
Karena membentuk wawasan dunia Kristen itu tidak bisa secara aksidental, tidak bisa secara sporadis, tapi harus intensional, harus direncanakan, harus bertujuan. Dan saudara perlu tahu poin-poin yang penting dulu. Mari kita lihat poinnya secara cepat. Yang pertama, akal budi adalah penting. Akal budi penting. Peperangan melawan dunia terjadi pada ranah intelektualitas juga, bukan cuma pada ranah spiritual, dunia roh dan sebagainya, tapi juga terjadi pada peperangan akal budi. Rasio bukan musuh spiritualitas. Jadi saudara perlu membedakan antara rasio dan rasionalisme. Poin yang kedua, kualitas hidup di hadapan Allah ditentukan oleh pembaruan akal budi. Di dalam teks Yunani ayat yang kedua dimulai dengan sebuah kata sambung yang dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan sama sekali, dan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara kurang sempurna, yaitu ada kata kai. Kata sambung kai itu bisa berarti dan, seperti yang kita temukan di banyak versi bahasa Inggris, tetapi kai juga bisa memiliki fungsi episegetikal kai. Saudara silakan lupakan istilahnya. Yang artinya adalah kata sambung ini bukan menambahkan, bukan dan, tetapi menjelaskan, yaitu. Nah, seandainya benar sebagian besar penafsir memahami kata sambung di awal ayat yang kedua itu secara episegetikal, maka ayat 2 menerangkan ayat yang pertama. Jadi bukan ada dua perintah yang sejajar, tapi perintah utamanya ada di pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi bukan dua perintah yang terpisah, tetapi yang kedua menerangkan yang pertama. Bagaimana saudara bisa mempersembahkan hidup saudara yang berkenan kepada Allah? Bagaimana saudara bisa memiliki ibadah yang sejati? Jawabannya adalah pembaruan akal budi. Sehingga orang-orang Kristen tertentu yang merendahkan akal budi, yang mengerdilkan rasio, orang itu tidak mungkin bisa memperkenankan hati Tuhan seperti yang Tuhan mau. Karena engkau mempersembahkan hidupmu yang benar, itu ditentukan oleh pembaruan akal budi. Poin yang ketiga, pembaruan akal budi berujung pada hal yang praktis. Kalau saudara lihat, berubahlah oleh pembaruan akal budimu supaya apa? Supaya kamu terlihat pandai di mata orang lain, supaya kamu bisa mengkritisi kesalahan-kesalahan aliran lain, supaya engkau bisa menjadi pembicara dalam seminar wawasan dunia Kristen. Tujuannya jelas bukan itu. Tujuannya adalah supaya engkau dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi semua pembicaraan wawasan dunia Kristen yang cuma memuaskan intelektual, saya yakin pembahasannya dilakukan dengan cara yang keliru. Karena ujung dari pembahasan wawasan dunia adalah engkau semakin mengerti kehendak Allah di dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami pembenaran akal budi, engkau tahu kehendak Allah dalam hidupmu, dan nanti balik di ayat yang pertama, engkau bisa mendedikasikan hidupmu secara lebih berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang keempat, pembaruan akal budi terjadi terus menerus. Dalam teks Yunani, kata perintah yang dipakai di sana yaitu kata metamorphose adalah kata yang berbentuk present, yang harusnya diterjemahkan engkau terus menerus berubah di dalam akal budimu. Terus menerus. Ini bukan sebuah proses yang selesai dengan satu kali seminar. Tidak mungkin. Ini akan menjadi proses sepanjang hidup kita. Yang kelima, pembaruan akal budi dimulai dari kemurahan Allah. Bukan kebetulan kalau pasal 12 ayat 1 dari surat Roma dimulai dengan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kata ini dipakai untuk merangkum semua yang sudah dijelaskan Paulus di pasal 1 sampai 11. Manusia semuanya berdosa, semua manusia tidak mungkin bisa selamat dengan perbuatan baik, tetapi Allah yang dengan murah hati menyelamatkan manusia, mengirimkan anaknya yang tunggal mati bagi manusia, sehingga keselamatan kita adalah keselamatan berdasarkan kemurahan Allah. Semua pembentukan wawasan dunia Kristen dimulai dengan pengakuan bahwa pertobatan itu menjadi langkah pertama dalam pembentukan wawasan dunia Kristen. Tanpa kemurahan Allah tidak mungkin ada namanya wawasan dunia Kristen yang benar. Dan saya akan menutup
seminar ini dengan memberikan pemahaman yang mungkin lebih sederhana, yang mungkin lebih runtut, yang saya coba formulasikan sendiri untuk saudara. Saya harap saudara bisa mengingat dengan baik. Yang pertama, kalau saudara mau membentuk wawasan dunia Kristen, yang pertama adalah believing, beriman kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa tidak ada pembentukan wawasan dunia Kristen yang tidak dimulai dengan pertobatan. Hanya pertobatan yang sejati memungkinkan kita untuk meneruskan langkah membentuk wawasan dunia Kristen. Orang-orang yang belum bertobat, yang belum tunduk kepada ketuhanan Kristus, orang-orang yang belum sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, dia akan sangat mustahil untuk memiliki sebuah wawasan dunia Kristen. Dimulai dengan believing. Yang kedua adalah knowing, mengetahui. Kalau saudara sudah bertobat sungguh-sungguh, tapi saudara tidak mau memberi usaha untuk mempelajari wawasan dunia Kristen itu apa, maka saudara juga tidak akan memiliki wawasan dunia Kristen yang benar. Setiap kita pasti punya, tetapi belum tentu benar. Wawasan dunia Kristen kita pasti ada lah, sepenggal-sepenggal di pikiran kita pasti ada. Tapi apakah itu yang dimaui oleh Tuhan? Tidak mungkin, kecuali kalau kita benar-benar serius mulai memikirkannya. Believing. Yang kedua adalah knowing. Yang ketiga adalah orienting. Jadi setelah kita tahu, maka seluruh aspek hidup kita orientasikan ke wawasan dunia tadi. Saya tadi sudah berkali-kali menandaskan, untuk apapun di dalam dunia, misalnya penampilan kita, baju, kecantikan, kegantengan, kesempurnaan fisik. Bagaimana orang Kristen memandang kesempurnaan fisik? Harus dilihat dari kacamata penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan Kristus, dan pemulihan segala sesuatu. Jadi ini adalah proses mengorientasi segala sesuatu dalam hidup kita, orientasikan ke wawasan dunia kita, terus mengorientasikan ke sana. Nah, setelah mengorientasikan, itu baru ada yang namanya examining. Examining itu berarti kita menguji pandangan kita sendiri, kemudian kita menguji pandangan-pandangan yang lain. Jadi orang Kristen bukan cuma mengatakan begini, wah saya sudah cocok ini sama wawasan dunia Kristen ini, saya sudah cocok, wah cocok. Nanti kalau ditanya, loh tapi kan ada pandangan yang lain, ada ateisme, ada naturalisme dan sebagainya, wah saya tidak mau peduli dengan yang lain. Yang penting saya sudah cocok menemukan ini, terpujilah nama Tuhan. Bukan itu yang saya harapkan. Saudara harus berani menganalisa. Kalau memang gerakan zaman baru itu keliru wawasan dunia di baliknya, saudara perlu tahu mengapa keliru. Mengapa kita menolak relativisme? Mengapa kita menolak naturalisme, ateisme, pragmatisme, dan semua yang ada isme-ismenya itu kita semua tolak sebagian besar. Mengapa? Saudara perlu tahu, ketika bicara tentang homoseksualitas misalnya, haruskah kita terima? Haruskah kita tolak? Semuanya harus dilihat dari kacamata wawasan dunia Kristen. Saudara menguji. Nah, setelah menguji, saudara, langkah berikutnya adalah applying, mengungkapkan relevansinya, mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saya yakin wawasan dunia Kristen itu benar bukan cuma karena Alkitab mengatakannya, tetapi benar secara rasio karena punya koherensi internal, dan juga benar karena sesuai dengan realita. Saya percaya bahwa wawasan dunia Kristen paling bisa menjelaskan banyak hal di dalam dunia ini, paling bisa menjelaskan banyak hal pengalaman kita sehari-hari, dan bisa menjelaskannya dengan cara yang lebih rasional, yang lebih konsisten. Sehingga ketika kita membawa wawasan dunia itu, merenungkan wawasan dunia, kita harus melihat relevansi dan aplikasinya. Apa manfaat praktisnya untuk kita? Dan langkah yang terakhir adalah trusting. Kita menyandarkan diri, mempercayakan diri kepada Allah, karena kita sadar bahwa diskusi tentang wawasan dunia merupakan peperangan rohani.
Ini bukan cuma peperangan intelektual, tetapi peperangan rohani. Ada peperangan wawasan dunia di dalam dunia ini, di mana-mana terjadi peperangan. Dan ini bukan sekadar peperangan budaya, bukan cuma peperangan intelektual, tetapi ini adalah peperangan secara rohani. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima, Paulus dengan jelas mengatakan itu, bahwa tugas kita itu adalah meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh manusia. Saudara, ini adalah sebuah peperangan yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 18, Paulus mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Karena itu pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya sungguh rindu materi ini bukan hanya untuk saudara, tapi setelah saudara dengar, saudara mulai mengubah hidupmu, mulai transformasi dengan hidupmu. Setelah engkau mengalami transformasi, saya berdoa semoga engkau mulai terlibat mentransformasi budaya, mentransformasi dunia ini. Kita ada bukan cuma untuk menikmati surga, kita ada dipakai Tuhan untuk mengubah dunia, untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan itu dimulai dan itu dimungkinkan kalau saudara memiliki wawasan dunia Kristen yang benar. Adalah doa saya supaya kita semua bukan cuma tahu, tapi benar-benar memberi diri tunduk, dibentuk terus-menerus sampai kita memiliki wawasan dunia yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.